Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak solih selalu dalam lindungan Allah ya. Bertemu lagi dengan Bu Friska dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pelajaran 3 ya. Masih di bab 3, pelajaran ketiga sekarang. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bab 3, pelajaran 1 dan pelajaran 2. Pelajaran 1 yang kegiatan di pagi hari. Pelajaran 2 kegiatan di siang hari. Nah, pelajaran ketiga kegiatan sore hari. Kalian bisa lihat dicari di modul kalian ya, yang sudah punya modulnya. Kalau di modulnya Bu Friska, ini halaman 32. Di modulnya Bu Friska. Di modul kalian halaman berapa? Kalian cari aja ya. Bab 3, pelajaran 3, kegiatan sore hari. Sudah? Kalau sudah kalian buka halamannya, kita mulai membaca ya, kita mulai belajar. Sebelum belajar, diawali dengan membaca basmalah. Bismillah. Toib, kita mulai membaca ya. Pelajaran 3, kegiatan sore hari. Matahari mulai condong ke arah barat. Tanda hari mulai sore. Udara pun terasa semakin sejuk. Sore hari saat yang menyenangkan. Jadi jika di sore hari udaranya itu sejuk ya. Kalian kalau yang suka main di sore hari atau pergi bersama keluarga di sore hari, udaranya rasa sejuk ya kan, kalian bisa merasakan sendiri. Terus juga mataharinya mulai condong ke arah barat, nah berarti tanda mulai sore gitu ya. Nah kalau udah sore pastinya menyenangkan karena udaranya sejuk, terus kita juga bisa bermain bersama teman-teman atau jalan-jalan bersama keluarga. Nah kita lanjut lagi. Bacalah dengan nyaring kata-kata di bawah ini. Nah, Bu Guru membacakan dulu, kalian dengarkan dulu ya. Bu Guru dulu yang baca. Matahari, mengulang, sore, condong, sejuk, pelajaran, bermain, udara. Bu Guru ulangi lagi ya. Matahari, mengulang, sore, condong, sejuk, pelajaran, bermain, udara. Sekarang kalian bisa mengikuti bacaan yang tadi seperti Bu Guru baca ya. Coba sekarang kita baca bareng-bareng. Kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Matahari, mengulang, sore, condong, sejuk, pelajaran, bermain, udara. Baik, sekarang kalian sudah membaca kata-kata yang di dalam kotak ini. Kita lanjut lagi ya. Lalu, temukan kata-kata tersebut pada tabel huruf di bawah ini. Tariklah garis mendatar atau menurun pada kata itu. Iya, jadi dari kata-kata yang ada di dalam kotak tadi, kalian disuruh mencari lagi nih. Nih, kalian lihat ke kotak-kotak yang ada banyak ini ya. Kalian lihat yang ada kotak-kotak banyak ini. Nah, dari kotak-kotak di sini, kalian bisa tarik garis mendatar atau menurun, cari kata-kata yang seperti kata-kata di kotak tadi. Misalkan matahari, coba kalian cari matahari ada tidak. Nah itu kalian garisin ya, kalian garis yang tulisan mataharinya. Lalu juga kata mengulang, ada tidak mengulang, nanti kalian garisin lagi. Lalu kata sore, ada tidak kata sore, nanti kalian garis kalau misalkan ada.
dan seterusnya. Seperti itu. Nanti bisa minta tolong oleh Umi, Abi, ayah atau ibu, atau bisa minta tolong kakak kalian ya. Atau kalian misalkan sedang belajar bersama teman, bisa mengerjakan bersama-sama bersama teman. Ya. Mengerti ya? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Usai bermain tangkap bola, Udin pulang ke rumah. Udin segera mandi sore. Setelah rapi, Udin mengulang pelajaran membaca. Udin belajar menyusun huruf menjadi kata. Ayo bantu Udin menyelesaikan tugas di samping ini. Nah, tugas di samping ya. Coba kalian lihat di situ ada huruf yang acak. Kita disuruh menyusun huruf tersebut menjadi suatu kata. Ya, menjadi suatu kata. Sebentar. Oke, yang itu kita kerjakan bareng-bareng ya. Coba di sini kalian lihat ada huruf S, R, O, dan E. Kira-kira kata apa ya? Ada yang bisa jawab? Iya betul, itu kata sore. Kalian tulis sore. Lalu yang bawahnya ada huruf R, ada huruf U, ada huruf A, D, dan huruf A. Kira-kira kata apa ya? Ya betul, itu kata udara. Kalian tulis udara. Yang selanjutnya ada huruf S, huruf J, E, K, dan huruf U. Kata apa kira-kira? Ya betul, itu kata sejuk. Kalian bisa tulis kata sejuk. Bu Guru ulangi ya. Yang pertama sore, yang kedua udara, yang ketiga sejuk. Baik, kita lanjut ya. Nah, di situ tahukah kamu manakah gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah? Beri centang pada kolom yang disediakan. Centang itu checklist ya, centang itu checklist. Jadi kalian lihat ada gambar tuh, ada 4 gambar. Dari keempat gambar ini, manakah gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah? Sikap tertib di rumah ya. Coba kalian lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ada anak-anak sedang merapihkan tempat tidurnya. Ya, anak-anak sedang merapihkan tempat tidurnya. Itu termasuk menunjukkan sikap tertib di rumah atau tidak? Iya, betul. Gambar yang pertama termasuk menunjukkan sikap tertib di rumah. Kalian bisa beri tanda centang atau checklist ya di kotak yang tersedia di bawahnya. Kalian checklist di situ. Lalu gambar yang sampingnya coba kalian lihat. Ada seorang anak sedang menonton TV. Lalu ada makanannya berantakan ya. Dia nonton TV sambil tiduran. Lalu makanannya berantakan di lantai. Menurut anak-anak semua, menurut kalian, gambar yang itu menunjukkan sikap tertib di rumah atau tidak? Bagaimana? Iya, jadi gambar yang kedua ini, gambar yang sedang menonton TV itu, dia menunjukkan sikap yang tidak tertib di rumah, ya. Tidak patut kalian contoh. Kalau menonton TV, tidak boleh sambil tiduran. Menonton TV itu harus duduk, ya. Lalu juga makanannya, kalau kalian sedang makan di ruang tamu atau sambil menonton TV, makanannya jangan sampai berantakan di lantai ya. Harus
tertata, harus rapi, harus tertib. Jadi yang nomor 2 atau gambar yang kedua itu jangan kalian centang, jangan diberi tanda checklist ya, karena tidak termasuk sikap tertib di rumah. Lalu kalian lihat gambar ketiga. Di situ ada anak-anak sedang ngapain tuh? Sedang membuang sampah ya, sedang membuang sampah di aliran air. Ya, membuang sampah di aliran air. Menurut kalian itu menunjukkan sikap tertib di rumah atau tidak? Sudah jelas tidak ya. Itu tidak menunjukkan sikap tertib di rumah. Kenapa? Karena membuang sampah ya harus di tempat sampah, ya kan? Padahal di belakangnya dia sudah ada tempat sampah tuh, yang warna hitam. Ya, itu tempat sampah kan? Dia malah membuang sampah di aliran air. Itu tidak bagus, tidak patut dicontoh juga ya. Membuang sampah harus di tempat sampah, bukan di aliran air atau di sungai. Jadi gambar yang ketiga itu jangan kalian centang juga ya, karena tidak menunjukkan sikap tertib di rumah. Lalu gambar yang terakhir kalian lihat. Seorang anak sedang apa? Menyapu lantai. Nah, kalau ini sudah jelas menunjukkan sikap tertib di rumah. Jadi, kalian bisa beri tanda centang atau checklist di kotak yang sudah tersedia. Kalau menyapu lantai sudah pasti menunjukkan sikap tertib karena kita kita bisa merapihkan rumah gitu ya. Kita juga cinta kebersihan, jadi menyapu lantai rumah. Kita lanjut lagi ya. Ayo membaca dengan nyaring. Sore yang menyenangkan. Sore hari, ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawa tas ayah ke dalam rumah. Ibu menyiapkan teh manis. Beni juga membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni terlihat sangat senang. Mereka terlihat bahagia dan tidak lupa bersyukur. Nah, dari teks di atas, dari teks bacaan di atas, yang sore yang menyenangkan, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ini tugasnya ya, ini tugas kalian ya. Tapi kita kerjakan bareng-bareng saja, kita kerjakan bersama-sama, tidak apa-apa. Siapkan pensilnya sambil kalian tulis di buku modul kalian. Sudah siap mengerjakan ya? Nomor 1. Siapakah yang baru pulang dari kantor? Kalian lihat dulu teks bacaannya lagi. Siapa yang baru pulang dari kantor? Ayah Beni. Ayah Beni atau ayah ya. Kalian tulis ayah saja deh. Siapakah yang baru pulang dari kantor? Kalian tulis jawabannya ayah. Sudah? Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa Beni terlihat sangat gembira? Mengapa Beni terlihat sangat gembira? Kalian tulis jawabannya karena ayah Beni membawa oleh-oleh. Kalian tulis karena ayah membawa oleh-oleh. Karena ayah membawa oleh-oleh. Nomor 2. Sudah? Sekarang nomor 3. Apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Beni? Apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Beni? Kalian lihat teksnya lagi. Ibu membuat apa untuk menyambut ayah? Ibu menyiapkan teh manis. Kalian tulis nomor 3. Ibu membuatkan teh manis.
Nomor 3, ibu membuatkan teh manis. Sekarang nomor 4. Apa yang dibawa ayah untuk Benny? Apa yang dibawa ayah untuk Benny? Yang nomor 4 jawabannya oleh-oleh. Nomor 4 jawabannya oleh-oleh. Oh, afwan. Kita ulang lagi ya. Nomor 1, siapakah yang baru pulang dari kantor? Jawabannya ayah ya. Nomor 2, mengapa Benny terlihat sangat gembira? Mengapa Benny terlihat sangat gembira? Nomor 2 jawabannya diganti ya. Mengapa Benny terlihat sangat gembira? Karena ayah baru pulang dari kantor. Ya, karena ayah baru pulang dari kantor. Itu nomor 2. Nomor 3, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Nomor 3, ibu membuatkan teh manis. Nomor 4, apa yang dibawa ayah untuk Benny? Jawabannya oleh-oleh. Ya, kalau sudah ditulis semua, kita lanjut lagi ya. Saat sore hari, Edo dan teman-teman sedang bermain tangkap bola. Dalam permainan ada aturan bagi penangkap bola. Mereka sangat gembira. Ia harus membuat kalimat sebelum melempar bola ke teman lainnya. Nah, kalau yang ini kalian disuruh membuat kalimat lagi. Ayo buat kalimat dari kata-kata berikut. Nomor 1 ada kata sore. Nomor 2 ada kata pulang. Nomor 3 ada kata bermain. Nah, ini kalian mengerjakan sendiri ya. Bisa dibantu oleh Umi, Abi, Ibu, Ayah, atau kakak kalian. Kalian membuat kalimat dari kata sore. Contohnya apa nih? Contohnya di sore hari saya bermain bersama teman-teman. Boleh seperti itu. Nomor 2 dari kata pulang. Contohnya apa ya? Misalkan aku pulang sekolah pukul 2 siang. Misalkan gitu ya. Aku pulang sekolah pukul 2 siang. Terus nomor 3 dari kata bermain. Bermain bersama teman-teman sangat menyenangkan. Seperti itu contohnya. Nah, itu nanti kalian bebas terserah ya. Membuat sendiri. Kita lanjut lagi. Ayo mencoba. Kita harus berbuat baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai kehidupan kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Jadi, biasakanlah menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja. Ya, jadi dari teks di sini kita harus terbiasa berbuat baik di mana saja, di sekolah, di rumah, atau di tempat bermain bersama teman-teman, di mana saja ya. Salah satunya di rumah. Di rumah ya kita harus mengikuti aturan di rumah. Karena ada orang tua kita, ada umi, abi, ada ibu, ayah ya. Karena kita harus menghormati dan menyayangi orang tua kita. Kalau misalkan abi menyuruh kita untuk menyapu lantai, ya kita bantu, kita turuti. Atau umi menyuruh kita membelikan sesuatu ke warung, kita harus menuruti umi ya. Karena umi dan abi yang selalu bekerja keras untuk kita, untuk kita bisa sekolah, untuk kita bisa makan, ya seperti itu. Jadi kita harus menghormati orang tua kita. Nah, kita juga harus berbicara dengan orang tua dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang santun, seperti itu ya anak-anak solih. Sekarang kita lanjut lagi.
Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara menyambut orang tua dengan baik. Beri tanda silang pada cara yang kurang baik. Kalian lihat gambar di sini ya. Coba gambar yang pertama, bertengkar dengan adik. Bertengkar dengan adik ini termasuk sikap yang baik atau tidak? Nah, kalau tidak, kalian beri tanda silang, tanda X di kotak yang atas tuh yang tersedia ya. Kalian beri tanda X untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, dilihat membawakan tas kerja ibu. Itu termasuk cara menyambut orang tua dengan baik. Kalian beri tanda centang. Lalu gambar yang ketiga, menyambut ayah dengan riang. Itu juga termasuk cara menyambut orang tua dengan baik. Kalian beri tanda centang juga. Gambar yang keempat, kalian lihat marah-marah karena ayah telat. Nah, itu cara yang kurang baik. Jadi kalian beri tanda silang atau tanda X itu ya. Jadi gambar yang pertama tandanya silang. Gambar yang kedua tanda centang. Gambar yang ketiga tanda centang juga. Gambar yang keempat tanda silang. Kita lanjut lagi sekarang pelajaran 4. Kegiatan malam hari. Matahari perlahan mulai tenggelam, hari mulai gelap. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar mulai terbang. Burung hantu keluar dari sarang. Malam hari keluarga berkumpul. Malam hari saat beristirahat. Jadi kegiatan di malam hari ini biasanya kalian apa? Mengerjakan PR atau mengerjakan tugas atau membantu ayah atau ibu kalian di rumah, seperti itu ya. Terus juga kalau malam hari waktunya untuk beristirahat, tidur. Kita lanjut lagi. Bacalah kata-kata di bawah ini dengan nyaring. Bu guru dulu yang baca, kalian menyimak dulu ya. Gelap, tenggelam, bulan, kelelawar, malam, bulan. Bu guru ulangi. Gelap, tenggelam, bulan, kelelawar, malam, bulan. Ya, coba sekarang kalian bisa mengikuti bersama bu guru. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Gelap, tenggelam, bulan, kelelawar, malam, bulan. Ya, semuanya pintar. Sekarang kita lanjut lagi. Bacalah cerita di bawah ini. Beni rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Beni membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Beni. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Beni anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Beni membuka buku pelajaran. Beni mengerjakan tugas matematika dari bu guru di sekolah. Beni belajar dengan tekun. Beni ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, sekarang dari teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi cerita. Ini kita kerjakan bersama-sama lagi ya. Kalian siapkan pensil kalian, ditulis. Kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Apa yang dilakukan Beni setelah sholat maghrib? Coba kita lihat lagi ke teksnya. Setelah sholat maghrib, Beni membaca Al-Quran. Jadi nomor 1 kalian tulis membaca Al-Quran. Nomor 1, apa yang dilakukan Beni setelah sholat maghrib? Jawabannya membaca Al-Quran. Sudah ditulis ya. Nomor 2,
Di mana ibu mendengarkan Beni mengaji? Di mana ibu mendengarkan Beni mengaji? Coba kalian lihat di teksnya lagi. Ibu mendengarkan dari ruang tamu. Ditulis ya nomor 2, dari ruang tamu. Nomor 2, dari ruang tamu. Nomor 3, apa yang dilakukan Beni setelah mengaji? Apa yang dilakukan Beni setelah mengaji? Kalian cari di teksnya. Setelah mengaji, Beni membuka buku pelajaran. Jadi nomor 3 jawabannya membuka buku pelajaran. Nomor 3 membuka buku pelajaran. Sudah? Nomor 4, mengapa Beni rajin belajar? Mengapa Beni rajin belajar? Kalian tulis jawabannya agar kelak menjadi orang yang berguna. Nomor 4, agar kelak menjadi orang yang berguna. Lalu yang terakhir nomor 5, apa judul cerita di atas? Judulnya Beni rajin belajar. Nomor 5, Beni rajin belajar. Bu Guru ulangi ya. Nomor 1, apa yang dilakukan Beni setelah sholat maghrib? Jawabannya membaca Al-Quran. Nomor 2, di mana ibu mendengarkan Beni mengaji? Jawabannya dari ruang tamu. Nomor 3, apa yang dilakukan Beni setelah mengaji? Jawabannya membuka buku pelajaran. Nomor 4, mengapa Beni rajin belajar? Jawabannya agar kelak menjadi orang yang berguna. Nomor 5, apa judul cerita di atas? Beni rajin belajar. Sudah? Kalau sudah ditulis semua, kita lanjut membaca teks yang bawahnya. Ayo mengamati. Pada malam hari, kita punya kebiasaan baik yang dapat dilakukan. Mengulang pelajaran dengan tekun, menyiapkan alat sekolah untuk esok, membersihkan badan dahulu sebelum tidur. Tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat. Membersihkan sendiri tempat tidur. Berdoa sebelum tidur, dan masih banyak lagi. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. Kelak sangat berguna saat dewasa. Orang tua kita pun sangat senang. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan terpuji. Ya, jadi kalau kegiatan di malam hari banyak ya. Seperti mengulang pelajaran di sekolah, menyiapkan alat sekolah. Kalau kalian nanti sudah masuk sekolah ya, menyiapkan alat sekolahnya dari malam untuk pelajaran besok hari. Terus mandi ya, kalian kalau sudah mandi sore ya gak apa-apa. Terus tidak lupa menyikat gigi supaya giginya selalu sehat. Terus tempat tidurnya dirapihkan sendiri, berdoa sebelum tidur, dan masih banyak lagi. Karena kebiasaan-kebiasaan baik itu harus kalian terapkan sejak kalian masih dini. Sejak saat ini ya sudah harus kalian terapkan, karena nanti ketika kalian sudah besar, ketika kalian sudah dewasa, itu sangat berguna. Dan orang tua kita juga senang karena melihat kita selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Kita lanjut lagi. Nah, ini tugasnya juga kalian kerjakan sendiri ya, dibantu oleh Umi atau Abi di rumah. Ayo buatlah cerita berdasarkan urutan gambar yang sudah tersedia di bawah ini. Nah, ini kalian boleh mengerjakan, boleh tidak ya. Jadi lebih baik kalian kerjakan. Ini melatih kalian menulis juga, melatih kalian berpikir lebih luas lagi ya. Jadi dari gambar-gambar ini kalian buat kalimat dari urutan gambarnya.
Jadi kalian seperti bercerita ya. Misalkan ini ibu kasih contoh ya. Misalkan nomor 1, namanya mau siapa nih? Siti misalkan ya. Siti sedang belajar di malam hari. Gitu misalkan. Lalu gambar yang kedua, Siti menggosok gigi sebelum tidur. Bisa ya. Lalu gambar yang ketiga, Siti merapikan tempat tidurnya sebelum ia tidur malam. Lalu gambar yang keempat, Siti berdoa sebelum tidur. Seperti itu contohnya. Nah, nanti kalian bisa boleh mengikuti ibu guru atau menurut kalian sendiri boleh, sekreatifnya kalian ya, terserah kalian. Oke, pelajarannya sudah sampai di pelajaran keempat ya. Sampai halaman itu. Bu Guru nggak tahu di modul kalian halamannya berapa ya. Kalau di modul Bu Guru halaman 37. Thaib, barakallahu fikum anak-anak soli. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas karena soal-soalnya sudah kita kerjakan bersama-sama tadi ya. Semua soal-soalnya sudah kita kerjakan bersama-sama. Jadi tidak ada tugas dan kalian tidak perlu mengirim tugas apapun ke Bu Friska atau ke Bu Sofi. Syukron, jazakallahu khairan. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan malas-malasan, harus tetap semangat pokoknya. Biarpun belajarnya dari rumah. Karena supaya kalian pintar gitu. Ketika nanti masuk sekolah, kalian juga sudah paham tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Oke, Bu Guru akhir sampai sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.